Dua pemuda menemukan sekeranjang apel emas di dalam hutan. Karena lapar dan haus, mereka langsung memakan apel itu. Tiba-tiba seorang wanita cantik muncul. Namun tak lama kemudian, semakin banyak wanita cantik berdatangan dan mengajak mereka menikmati makanan lain yang lebih enak. Dengan tenang, salah satu wanita mengambil apel emas dan menggigitnya. Seketika terdengar suara gemuruh, lalu dinding jalan buntu terbuka menjadi pintu rahasia. Adik mereka datang terlambat dan ikut masuk lewat pintu tersebut. Di dalam, ia melihat kedua kakaknya sedang dikelilingi para wanita cantik sambil berpesta makanan lezat. Mereka bahkan tampak mabuk kebahagiaan. Saat si adik hendak mengambil stroberi yang menggoda, buah itu mendadak terlihat seperti sepiring siput. Ia mengira matanya salah lihat. Namun wanita di sampingnya langsung berubah wajah dan menyuruhnya memakan apel emas. Si adik merasa ada yang tidak beres. Ia pura-pura menggigit apel, lalu diam-diam membuangnya. Ayam panggang berubah menjadi belatung, hutan hijau menjadi busuk, dan para wanita cantik ternyata hanyalah penyihir tua mengerikan. Melihat kakaknya masih terjebak ilusi, ia segera menarik mereka pergi. Karena tak sadar juga, ia sampai menampar keduanya agar sadar. Begitu ilusi pecah, para penyihir langsung mengejar mereka. Untungnya ketiganya berhasil kabur dari gua itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mencari harta karun. Di tengah jalan, si adik mendengar suara minta tolong. Ia menemukan seorang penyihir tua yang hidung panjangnya tersangkut di celah batu. Dengan kapak, ia menolong sang nenek melepaskan hidungnya. Penyihir tua itu ternyata sudah terjebak ratusan tahun dan kelaparan. Si pemuda lalu memberinya kentang. Sang nenek segera menelannya bulat-bulat. Meski wajahnya menyeramkan, ia tahu berterima kasih. Sebagai hadiah, ia memberikan peta harta karun ajaib. Peta itu bisa menunjukkan jalan menuju apapun yang diinginkan jika disebutkan namanya. Sebelum berpisah, sang nenek memperingatkan bahwa semua legenda berbahaya di hutan itu nyata. Namun saat kembali bertemu kedua kakaknya, rahasia peta itu didengar oleh kelompok pemburu harta lain. Mereka mencoba membeli peta tersebut, tetapi si pemuda menolak. Akhirnya perkelahian pun pecah. Karena kalah jumlah, tiga bersaudara itu kabur sampai ke tepi jurang dan nekat melompat ke air terjun di bawah. Mereka selamat, namun terpisah di rawa berkabut. Si adik dapatkan pedang besar. Sementara itu, kedua kakaknya ditangkap para pemburu harta. Di sisi lain, gadis yang selama ini diimpikannya memang benar-benar ada di hutan itu. Sang raksasa menculiknya. Malam harinya, para pemburu harta sedang berpesta saat suara auman raksasa terdengar. Semua panik dan lari, tetapi sebagian ditangkap. Pemuda itu bersama kakaknya, lalu menyusun rencana penyelamatan. Dengan botol berisi kunang-kunang sebagai penerang, mereka masuk ke gua raksasa. Setelah perjuangan panjang, mereka berhasil menyelamatkan kakaknya, gadis cantik itu, dan bahkan pemimpin pemburu harta. Namun saat kabur, pemimpin pemburu harta justru menginjak ekor raksasa dan membuat semuanya dikejar. Mereka memanjat gunung setinggi mungkin, sambil berharap matahari segera terbit. Saat tak ada jalan lagi, si pemuda menghadapi raksasa dengan pedangnya. Meski serangannya tak mempan, ia melihat fajar mulai datang. Ia lalu menggunakan pecahan cermin untuk memantulkan cahaya matahari ke arah raksasa. Begitu matahari terbit penuh, tubuh raksasa perlahan berubah menjadi batu. Gadis itu menendangnya hingga hancur berkeping-keping.